Selamat malam, saya Tina Talisa. Kami kembali bersama dengan Anda dalam Talk to iNews. Dan ini adalah program yang memberikan kesempatan untuk Anda memberikan komentar atau pertanyaan kepada para tokoh yang bersama dengan saya, Tina Talisa. Anda memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan bisa melalui iNewsTVMobile.com. Nanti ditampilkan di layar televisi dan juga beberapa akan saya bacakan dan saya sampaikan kepada para tokoh yang hadir bersama dengan saya. Apa sih yang akan jadi bahan perbincangan kita pada hari ini? Yaitu berkenaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dua sudut pandang yang akan kita bahas. Pertama adalah soal isu revisi Undang-Undang KPK. Yang berikutnya adalah bagaimana persiapan panitia seleksi KPK untuk menyiapkan calon pimpinan KPK yang baru. Jadi payung besarnya hari ini selama 1,5 jam ke depan kita akan bicara mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sudah siapkan narasumbernya, sudah siap untuk berbagi informasi dengan Anda juga sudah siap untuk menyimak kami. Dan sekarang saya juga akan bagikan informasi tidak hanya mengenai KPK, mengenai hal lain juga sudah kami siapkan. Di antaranya yang pertama dari Makassar. Dari Makassar di sana ada razia terhadap pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Saat melihat kedatangan petugas dari Dinas Sosial Kota Makassar, razia yang dilakukan oleh Pemkot Makassar, tepatnya adalah Dinas Sosial. Razia digelar di beberapa lokasi dan sempat diwarnai kejar-kejaran antara petugas dengan gelandangan yang ditargetkan oleh para petugas. Ada rasa keterkejutan dari para gelandangan saat melihat kedatangan petugas. Petugas memang sengaja mendatangi sejumlah titik yang menjadi tempat mangkal para pengemis seperti di perempatan lampu merah, kemudian jalan protokol dan pintu masuk minimarket. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan puluhan gelandangan dan pengemis, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak juga manula atau orang-orang lanjut usia. Mereka kemudian diamankan, langsung dibawa ke Panti Sosial Makassar. Saat Ramadan, seperti juga di kota-kota lain, keberadaan gelandangan semakin marak dan aktivitasnya dirasa kian meresahkan warga Kota Makassar. Kalau di Makassar yang dianggap meresahkan adalah kondisi gelandangan dan pengemis, di Karo, Sumatera Utara yang meresahkan adalah bagaimana aktivitas Gunung Sinabung yang terus terjadi dan muntahan abu vulkaniknya sudah mengganggu warga. Anda lihat sendiri, ini adalah kondisi yang harus dihadapi oleh para pengemudi, baik itu roda 2 dan roda 4, mereka harus sangat waspada karena jarak pandang begitu berkurang. Bisa kita katakan seperti gelap karena penuh dengan abu vulkanik. Ini adalah suasana jalan lintas gerbang masuk menuju kota Brastagi. Jalan penghubung lintas Brastagi Medan ini berkabut akibat debu sisa erupsi Gunung Sinabung yang menyelimuti badan jalan. Dan memang kondisi ini tampaknya harus dengan sabar dihadapi oleh warga di sekitar Gunung Sinabung karena aktivitas gunung api ini masih terus terjadi. Dan seperti pernah kami hadirkan perbincangannya, kami ulangi lagi informasinya bagi Anda yang belum menyimak dan ingin tahu sebetulnya kapankah berakhir erupsi Gunung Sinabung, diperkirakan, sekali lagi hanya diperkirakan bahwa aktivitasnya masih bisa berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Kita sekarang beralih ke kasus kematian Ananda Angelin di Bali. Saksi ahli yang hadir ke sana kali ini adalah Seto Mulyadi atau biasa kita sapa Kaseto sebagai psikolog dan pemerhati hati anak. Kaseto hadir ke Bali didampingi oleh penyidik Polda Bali. Ini adalah suasana di Jalan Sedap Malam dan Pasar Bali siang tadi. Kaseto ada di sana selama 1 jam untuk melihat kondisi tempat di mana Angelin tinggal semasa hidup. Ini adalah upaya Kaseto untuk mengumpulkan informasi seputar kehidupan Angelin dan untuk mengetahui dugaan tindakan penganiayaan yang diterima oleh Angelin yang dilakukan oleh ibu angkatnya. Karena kita tahu ibu angkat Angelin ditetapkan sebagai tersangka penelantaran Angelin. Kaseto, Anda lihat tidak mau memberikan komentar apapun kepada rekan-rekan media karena alasannya masih dalam tahap pengumpulan informasi atau penyelidikan.
Setelah informasi terkumpul, Kaseto langsung menuju markas Kepolisian Daerah Bali untuk berkoordinasi dengan Kapolda Inspektur Jenderal Polisi Roni F. Sompi. Ini adalah tayangan yang kami siapkan terkait dengan topik yang akan kita bahas di segmen pertama ini, yaitu bagaimana polemik tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2015, tetapi ada pro kontra di sana, banyak yang tidak sepakat, tapi ada juga sebagian yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK. Dalam rapat paripurna Selasa sore, DPR akhirnya resmi meloloskan revisi Undang-Undang KPK ke dalam program legislasi nasional 2015. Tak tanggung-tanggung, revisi Undang-Undang Anti Rasuah ini masuk dalam daftar prioritas. DPR menilai revisi Undang-Undang KPK perlu dilakukan karena banyak kelemahan dalam Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK itu kan salah satu sudah pasti harus direvisi karena sudah masuk di dalam prolegnas. Masalahnya tuh kapan? Apakah tahun ini di 2015 atau nanti tahun-tahun ke depan? Nah, saya kira lebih cepat kan lebih bagus karena KUHP juga sudah masuk dari pemerintah. Kita harus revisi juga KUHP itu karena itu dari tahun 46 kan dan sudah dibahas dari tahun 60-an. Jadi saya kira tidak ada yang luar biasa kalau kita mau merevisi sebuah undang-undang, ya, termasuk undang-undang KPK. Karena di situ banyak juga kelemahannya di dalam undang-undang itu. Seolah setuju dengan pernyataan Fadlizon, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laili mengatakan usulan revisi Undang-Undang KPK bagian dari inisiatif DPR demi perbaikan kinerja KPK. Dalam prolegnas 2015 diinginkanlah karena dalam raker Komisi 3 kemarin itu kan ini KPK ada soal penyadapan, yang ada soal penuntut, ada yang paling ini kan soal adanya dilihat 3 kasus pra peradilan di mana ada ketidaksempurnaan di dalam penetapan tersangka. Jadi perlu penguatan perlu revisi Undang-Undang KPK. Ingin dimasukkan dalam prolegnas 2015. Ya kita tidak ada masalah masukin kalau DPR siap mengajukannya, kita masukin. Padahal di sisi lain, KPK justru tidak tahu-menahu tentang revisi ini. KPK menegaskan Presiden tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan dari Presiden, dari pemerintah untuk melemahkan KPK. Oleh karena itu, usulan untuk melakukan revisi dengan 5 poin, Presiden menyatakan menolak. Revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 tengah menjadi sorotan. Apapun alasan dibalik revisi Undang-Undang KPK, semua pihak harus mengawal prosesnya agar pemberantasan korupsi di negeri ini tak ikut sirna. Tim Liputan MMC Media memberitakan. Saya harap Anda sudah siap untuk menyimak apa yang akan kita diskusikan. Tamu kami yang pertama adalah Pak Masinton Pasaribu. Ya. Selamat malam Bapak. Ya, sebagai malam, partai pendukung pemerintah. Ya. Masih dukung pemerintah? Pendukung utama. Oh, pendukung utama. Prof Romli, selamat malam Prof. Pakar Hukum Pidana, Arsitek Undang-Undang KPK juga. Kemudian Pak Slosani, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita juga akan bergabung dengan Mas Johan Budi sebagai pimpinan KPK di gedung KPK. Saya mau tanya dulu sama Pak Masinton sebetulnya. Ini yang bikin bingung itu pemerintah, terutama suaranya tuh nggak konsisten dalam pandangan publik. Terutama misalnya Pak Yasona. Pak Yasona Lawli itu udah berubah lagi gitu. Kemarin pernyataannya jangan lu revisi, Belanda masih jauh katanya. Jadi sebetulnya gimana sih sikap pemerintah? Jadi pertama itu keinginan revisi itu datang bukan hanya dari DPR ataupun pemerintah, tapi juga datang dari KPK. Ya, jadi keinginan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK itu yang juga KPK mengusulkan, gitu. Nah, butuh dukungan itu. Ada 4 poin yang diusulkan oleh KPK itu, ya. Jadi
sebelum kita masuk ke substansi apa saja sih pasal-pasalnya, ya itu nanti dalam poin pembahasan. Tetapi bahwa memandang ada yang belum sempurna dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK ini. Saya catat dulu, berarti Anda menyatakan bahwa keinginan itu bukan hanya DPR dan pemerintah, melainkan juga KPK. Iya. KPK itu menyatakannya dalam? Itu dalam rapat resmi, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama KPK. Nanti bisa diperjelas oleh Pak Asrul. Kalau gitu saya akan tanyakan ke Mas Johan Budi nih langsung. Iya. Selamat malam Mas Johan. Halo. Halo, selamat malam. Iya, Halo, dengan selamat Tina malam, Talisa, Tina. Mas Johan. Malam Mas Johan. Iya, saya Tadi udah ada dengar. pernyataan dari Iya. Pak Masinton bahwa sesungguhnya keinginan untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dinilai belum sempurna ini adalah bukan hanya dari DPR, pemerintah, tapi juga dari KPK. Begitu, Mas? Jadi gini, pernyataan itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari Komisi 3 ya, dalam rangka rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam jawaban kita, karena di dalam pertanyaan itu ada soal revisi undang-undang tentang KPK ya. Kita di situ jelas menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK itu perlu dilakukan setelah ya, ada if-nya, ada jikanya, yaitu sinkronisasi terhadap undang-undang KUHP, kemudian KUHAP, kemudian Undang-Undang 31 tahun 99, di mana itu juga masuk dalam agenda untuk dilakukan revisi oleh DPR gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pernyataan muncul setelah ada pertanyaan ya. Yang kedua, itu juga ada tanda bintangnya. Itu jelas itu disampaikan oleh Pak Ruki ya, bahwa revisi Undang-Undang KPK itu perlu dilakukan setelah gitu ya, selesai undang-undang dibahas, yaitu Undang-Undang KUHP, kemudian KUHAP dan 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian berkembang bahwa niat revisi Mas itu Johan, ternyata selama untuk belum ada sinkronisasi dengan Undang-Undang KUHP dan KUHAP, maka sesungguhnya KPK menolak revisi Undang-Undang KPK. Begitu Mas Johan? iya, jadi itu ada tanda bintangnya itu ada ininya yang kita sampaikan ke Komisi 3 ada itu catatannya ada. Kenapa tampak KPK ini demikian khawatir bahwa revisi ini akan tujuannya memperlemah KPK? Gini ya, selama ini kan selalu disampaikan bahwa tujuan merevisi Undang-Undang 30 tahun 2002 adalah untuk memperkuat KPK gitu kan. Tetapi pada kenyataannya yang muncul justru revisi itu digunakan untuk mereduksi ya kewenangan KPK dalam kaitan dengan penyadapan dan juga penuntutan. Nah, karena itu menurut saya sangat kontradiktif dengan apa yang selama ini disampaikan gitu. Kalau memperkuat, kenapa justru mereduksi kewenangan KPK, bukan malah menambah atau memperkuat lembaga KPK gitu. Itu yang Baik, jadi pertanyaan. Dulu. Pak Asrul, ini juga kan ada pernyataan dari pimpinan KPK lain, Pak Yandiarto, yang mengatakan bahwa ini yang pengen revisi Undang-Undang KPK itu yang takut kena operasi tangkap tangan gitu. Dan biasanya kan tuh yang rentan itu adalah para pejabat publik, pejabat negara, diantaranya adalah anggota DPR. Karena itu seperti yang Mas Johan sampaikan, nggak matching gitu antara semangat ingin memperkuatnya dengan poin-poin yang justru dikedepankan. Soal penyadapan yang kewenangannya dikurangi, kemudian soal penuntutan juga. Ya, begini, ya, mengenai apa dari Undang-Undang KPK yang ingin direvisi, itu kan baru wacana. Kenapa? Karena naskah akademik belum ada, draft RUU juga belum ada. Ya, jadi misalnya ada teman di Komisi 3 yang mengatakan, oh kewenangan penyadapannya itu perlu diatur kembali. Ada juga yang mengatakan tidak perlu. Ada yang mengatakan kewenangan penuntutannya ini harus dikembalikan kepada kejaksaan. Ya, ada yang mengatakan tidak.
ya. Saya barangkali termasuk yang dalam persoalan penuntutan itu SS pokoknya, artinya seperti sekarang. Tetapi kalau soal penyadapan, ini yang juga kita harus sama-sama ingat, ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 005/PUU/8 tahun 2010, ya. Putusan itu di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa persoalan penyadapan ini harus diatur dalam satu undang-undang. Bahkan harus diatur dengan undang-undang, bahkan bukan dalam undang-undang tapi dengan undang-undang sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membatalkan kalau tidak salah pasal 31 ya, ayat 4 Undang-Undang Telekomunikasi yang mendelegasikan tata cara penyadapan itu kepada peraturan pemerintah. Ini yang dikoreksi. Jadi apakah ini nanti konteksnya revisi Undang-Undang KPK atau tidak? Kalau persoalan penyadapan itu memang ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengaturnya dengan sebuah undang-undang. Tetapi itu kemudian dianggap sebagai upaya memperlemah KPK karena sesungguhnya banyak sekali yang berujung pada penindakan di KPK itu awalnya dari penyadapan. Nah, kalau itu kan baru prasangka, ya, baru prasangka. Ya mari kita diskusikan bagaimana mengatur sebuah penyadapan dengan undang-undang yang kemudian tidak melemahkan KPK, ya, tapi juga tidak kemudian KPK ini katakanlah sebagai sebuah lembaga yang sering dibilang lembaga super body itu tanpa pengawasan, tanpa prosedur yang bisa diketahui oleh publik karena memang tidak ada komite pengawasnya yang bersifat internal dan independen. Adanya kan pengawas internal. Ini sebetulnya menjadi tantangan kita, tantangan DPR, tantangan KPK, tantangan masyarakat sipil ya, dan juga tantangan pemerintah untuk merumuskan yang kira-kira formatnya itu tidak dalam lingkup melemahkan KPK, tapi juga tidak membuat kemudian penyadapan itu menjadi begitu bebas dilakukan. Karena menangkap pesannya Pak Arsul Sandi. Kita akan lanjutkan nanti dan menarik menurut saya karena sebetulnya berharap di sini ada fraksi PDIP itu untuk belain pemerintah. Karena Pak Masinton ternyata cenderung lebih sepakat juga ada revisi Undang-Undang KPK. Prof. Romli nanti kita akan tanya kepada Prof. Romli sebagai pakar dan Anda juga boleh berikan komentar di anyustvmobile.com pro atau kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK. Saya segera kembali.